Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan bulan Syawal ini setelah Idul Fitri kita bisa bertemu kembali dijadwal lagi oleh Prodi untuk kuliah online. Kurang lebih 4 kali pertemuan lagi, tanggal 3 hari ini, kemudian tanggal 10 sampai tanggal 24 kalau tidak salah nanti. Baik, pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin kepada rekan-rekan semua yang merayakan Idul Fitri dan juga semuanya, karena ini momennya masih Idul Fitri, jadi tidak salahnya saya menyampaikan minal aidin wal faizin ya. Baik, siapa nih? Haryono ya? Ya. Saya setelah lihat dan baca lagi, oh ternyata sudah lumayan kompleks apa yang kita pelajari sama-sama di mata kuliah ini. Dan karena memang masih ada jadwal untuk kuliah daring dan materinya belum sampai ke computer vision, saya belum tahu apakah saya bisa sampaikan ke computer visionnya, tapi saya coba perlahan saya masuk ke materi yang baru lagi, jadi dengan robot yang berbeda juga. Mudah-mudahan bisa diikuti, dan kalaupun misalkan masih nanti penasaran dengan materi-materi sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube yang sudah saya sampaikan sebelumnya, channel YouTube saya itu. Dan silakan kalau misalkan mau subscribe juga silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik, saya coba share screen dulu. Nah, ada sesuatu yang baru di materi kali ini. Baik, selamat bergabung. Untuk yang baru bergabung ada 3, kok berkurang orang? Oh, tidak. 47, baru tambah 1. Jadi saya minimas dulu dia 1. Nah, di kuliah robotika ini di pemrograman ya, jadi materi yang saya berikan itu erat kaitannya dengan pemrogramannya. Jadi karena itulah kalau di setiap materinya itu ada list atau kode program yang disertakan seperti itu ya. Nah, hari ini pun saya beri judul memprogram robot beroda omnidirectional dengan model holonomic drive. Ini adalah robot yang sudah sempat saya singgung di awal-awal bahwa saya membuat robot ini waktu atau pada saat mengerjakan penelitian disertasi sebelumnya, dan memang agak rumit, tapi karena memang nanti kalau dilihat ya proses pergerakannya yang lebih dinamis daripada menggunakan robot beroda yang sebelum-sebelumnya kita gunakan. Dan mungkin kawan-kawan yang tergabung di tim robotikanya juga sudah pernah membuat yang model seperti ini, tapi dengan model robot yang 3 roda kalau tidak salah. Dulu kita sempat punya roda omnidirectional ini, saya tidak ingat persis berapa, tapi kalau tidak salah 3, dan itu tampaknya masih digunakan oleh tim robotika. Mungkin mereka menambah lagi roda omninya. Kayak biasanya menyebutnya hanya roda omni begitu ya. Bahasa resminya omnidirectional wheel gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan di toko online biasanya roda omni atau omnidirectional. Nah, apa itu holonomic drive nanti coba dilihat sama-sama ya. Nah, kalau misalkan di bendanya ini atau makhluknya kurang lebih seperti ini ya gambarnya, yang sudah pernah saya buat tahun 2016 kalau tidak salah ingat nih. Mungkin sekitar bulan Maret April lah mungkin kira-kira, saya tidak ingat persis, tapi masih di kuartal pertama bulan tahun 2016 kalau tidak salah ingat. Nah, sekilas mungkin dilihat rumit ya, dan memang rumit. Saya kalau disuruh ngerakit lagi itu harus ngelihat lagi dari awal komponen-komponennya. Nanti saya perlihatkan komponen-komponen apa aja yang penting dan memang harus ada di
robot yang menggunakan model holonomic drive ini ya. Baik, Mike, kita mulai. Ini tanggal 3 Juni, masih bulan Syawal, tapi saya lupa ini Syawalnya berapa, jadi saya tidak tulis Syawalnya. Mungkin nanti kalau misalnya saya lihat lagi di handphone itu nanti kelihatan Syawalnya bulan tanggal berapa. Baik, mungkin pertanyaan pertamanya tadi sudah saya sempat juga singgung, apa itu roda omnidirectional dan apa itu holonomic system ya. Saya sampaikan tadi di kawan-kawan robotikanya mungkin bisa bantu menjawab nantinya. Atau ada yang sekarang mau bantu jawab juga silahkan ya. Saya boleh disela, boleh diinterupsi. Mungkin Zul atau kawan yang lain boleh menyelanya. Walaupun belum, kita akan coba pelajari sama-sama ya. Apa itu roda omni ini. Nah, omnidirectional wheel atau roda omnidirectional ini, ada yang menulisnya dipisah antara omnidirectional, ada juga yang digabung, tapi tidak masalah lah. Mungkin sebaiknya ditulisnya dipisah, tapi karena mungkin saya spasi keyboardnya agak lengket, jadi seperti ini, mohon maaf. Nah, roda omni ini memang dirancang sedemikian rupa, ada yang biasanya minimal 2 layer ya. Jadi layer yang bisa bergerak secara vertikal dan layer yang bisa bergerak secara horizontal. Ada juga yang dibuat 3 layer biasanya. Saya tidak tahu apakah mungkin ada juga yang dibuat sampai 4 layer atau 4 lapis gitu ya. Nah, jadi memang dia dirancang untuk bisa bergerak di arah yang berbeda ya. Minimal arah yang bisa ditangani atau kalau dia dijadikan roda gitu ya, itu tadi secara vertikal dan secara horizontal. Jadi atau dia bisa digerakkan maju mundur dan juga bisa digerakkan kanan kiri. Nah, kaitannya dengan holonomic drive nanti seperti apa kita akan lihat ya. Nah, ini adalah contoh dari rodanya. Ini yang sebelah kiri yang ada IC tulisannya Electronic and Robotic Store itu saya ambilkan dari toko online namanya IC kalau tidak salah itu. Nah, itu di sana diperlihatkan contoh dari roda omni yang bodinya itu aluminium kalau tidak salah. Jadi rodanya karet yang warna hitam-hitam. Bentar saya tunjuk. Ini karet, kemudian yang ini bodinya mungkin semi aluminium. Nah, yang saya gunakan di robot yang tadi di awal gambarnya saya tampilkan adalah yang ini, yang sebelah kanan. Ini rodanya karet ini ya. Ini yang masih 2 layer ya. Ini layer sebelah atas dan sebelah bawah. Ini yang saya sampaikan tadi, dia bisa bergerak secara vertikal dan secara horizontal karena memang konstruksi rodanya bisa dibuat demikian ya. Nah, ini adalah roda 2 layer tapi bodinya plastik. Kenapa saya beli plastik? Karena lebih murah gitu ya. Karena kalau yang pakai aluminium ini secara harga memang lebih mahal daripada yang plastik. Dan menurut saya untuk robot yang saya gunakan itu cukup yang menggunakan ini saja yang plastik. Saya sempat membeli ini dan mempertimbangkan dulu kira-kira kalau saya beli terpakai apa tidak. Karena dananya yang terbatas, jadi saya harus mempertimbangkan baik-baik. Kalau saya beli yang mahal ternyata tidak terpakai atau tidak tergunakan, nanti mau bazir. Jadi saya pilih dulu yang murah. Ternyata alhamdulillah bisa digunakan. Saya takut di awal itu juga karena terlalu kecil, ini 58 mili ya, 58 mm diameternya. Takut dulu itu kalau menggunakan roda yang lebih kecil dari ini, nanti pada saat dipasangi di chassis itu nanti nyangkut lantai. Nah, alhamdulillah dengan saya membeli yang ukurannya 58 mm ini, diameternya itu bisa cukup, artinya tidak kalau dijalankan di lantai tanpa karpet gitu ya, itu tidak akan nyangkut. Masih ada space yang cukup lah untuk dia bisa bergerak seperti itu. Baik, sumbernya ada di sini dan juga ada di sini. Nanti silakan kalau yang mau penasaran aksesnya. Dan kalau misalkan ternyata linknya tidak berfungsi, tolong diberitahu nanti ya. Mungkin di kolom komentar. Biasanya ya di kolom komentar kalau di channel YouTube. Baik, nah untuk holonomic drive sistemnya sendiri, nah saya ambilkan yang referensinya bahasa Inggris nih. Jadi biasanya secara umum
kalau misalkan ada yang pernah melihat di mungkin supermarket gitu ya, ada troli yang menggunakan roda ini biasanya. Nah, tapi kalau misalkan di kawan-kawan robotika biasanya sudah tidak asing lagi dengan model ini ya. Jadi dia bisa digerakkan ke arah mana saja. Nanti bisa dilihat untuk arah gerakannya. Jadi dia bisa bergerak, berputar, bisa menyamping, bisa menyerong kanan kiri gitu ya. Saya lupa dulu sempat singgung apa tidak seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Dan apa namanya, model yang kita gunakan untuk holonomic drive ini adalah yang ini. Saya sudah tuliskan di sini juga sudah dituliskan, kita menggunakan omnidirectional wheel. Nah ini dia yang saya katakan tadi, ini nulisnya dipisah, omni spasi directional wheels. Dan ada satu lagi yang menggunakan mechanom wheels ini. Nah, dan ini saya belum pernah punya ini. Ya, dan ini sumbernya, dan yang kita gunakan atau saya gunakan di robot ini adalah yang saya beri lingkaran, walaupun lingkarannya agak-agak semrawut ini, ya kurang lebih seperti itu ya. Dan mechanom wheel nanti saya tidak akan bahas dulu di materi ini karena memang saya tidak punya dan tidak pernah membuat dan tidak pernah mempraktekkan. Jadi saya hanya menyampaikan atau menjelaskan yang pernah saya buat, sudah pernah saya teliti seperti itu. Jadi biar nanti kawan-kawan mahasiswa tidak apa namanya ya, sekedar teori saya saja dapat, tapi memang karena pengalaman untuk membuat dan menguji cobanya. Baik, nanti yang bahasa Inggrisnya bagus bisa diterjemahkan ini ya, seperti apa. Saya tidak hanya menerjemahkan dengan asumsi dan apa namanya interpretasi saya saja, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah ini lanjutannya. Nah seperti hanya tadi sudah saya perlihatkan di gambar di slide pertama, maka untuk membuat holonomic drive system ini biasanya robotnya rodanya itu ditempatkan di pojok-pojok dan sudutnya biasanya 40 derajat ya. Dan kemudian kalau misalkan menggunakan mechanom wheels itu beda lagi. Jadi kalau di mechanom wheels itu cukup diletakkan seperti kita memasang roda seperti robot yang sudah pernah kita praktekkan itu ya. Jadi seperti itu pemasangannya, tidak seperti yang tadi di awal saya perlihatkan gambarnya. Nah, karena sekali lagi saya tidak menggunakan atau tidak punya yang mechanom wheels, jadi kita hanya nanti membahas yang di omnidirectional wheels saja yang sudah saya coba buat gitu ya. Nah, dengan dia dipasang seperti itu tadi ya di masing-masing ini nih, saya tidak atau belum sempat memberi lingkaran di sini. Saya beli lingkaran mana sih? Draw. Draw. Mana pulpennya? Nah, salah. Nanti dilihat saja ya. Nanti coret-coret lagi nantinya slide-nya. Baik, saya teruskan. Nah, ini sumbernya tadi. Biar kalau misalkan yang penasaran ini saya dapat dari mana, itu sumbernya ada. Ya, jadi saya berusaha sedemikian rupa sehingga apa yang saya perlihatkan itu tidak asal gitu ya. Jadi ada sumbernya. Nah, begitu nanti sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan yang menulis proposal skripsi, saya kalau tidak salah Haryono ya, atau kawan yang lain, Zul atau yang lain juga yang sudah membuat proposal ya. Nah, itu nanti di proposalnya apa yang ditulis, kalau bisa sih setiap kalimatnya itu ada sumbernya, jadi tidak asal tulis. Nah, kembali lagi ke sini. Mungkin ada yang punya gambaran kira-kira bagaimana pergerakan dari robotnya, bisa disampaikan di sini. Jadi dia bisa bergerak maju, mundur, kemudian geser ke kanan ke kiri, kemudian maju, serong kanan, maju, serong kiri, dan atau mundur, serong kanan, mundur, serong kiri. Dan juga bisa berputar ke kanan, berputar ke kiri. Jadi pertanyaannya gambarnya seperti apa? Oh iya, mari kita lihat gambarnya dulu ya. Contohnya dulu, ini biar tidak penasaran. Gimana sih? Nah, ini tesisnya tadi ya sudah saya tutup bagian tadi tesis bawah yang digambar di awal, yang tadi maju, mundur, kiri kanan, ini berputar ke kanan, ini berputar ke kiri, ini maju serong kanan, ini tadi maju
mundur serong kiri, maju serong kanan, dan mundur serong kanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, yang bisa. Ini dulu saya buat di Jogja. Kalau dilihat di situ. Baik, sudah 67 siswa, saya kira 2 kelas, harusnya 80 ya hampir ya. Kalau 39 dikali 2 ya hampir 80. Tapi sudah cukup banyak ini. Mungkin sudah fresh karena tidak puasa lagi. Baik, nah kira-kira seperti itu ya. Penampakan dari robot yang sudah saya coba buat dulu di tahun 2016 dan masih digunakan sampai sekarang untuk penelitian saya di tahun 2019 kemarin dan 2020. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah holonomic drive sistem robot ini? Mungkin ada yang mendengar suara angin ya, karena di sebelah saya ini adalah tempat cuci mobil. Jadi setiap kali mobilnya turun dari hidroliknya, itu ada suara bising angin kompresor gitu ya. Baik, mohon maaf. Baik, yang pertama ini chassis robot dengan holonomic drive system model. Jadi kurang lebih seperti ini yang saya sudah pernah buat. Jadi ada chassis yang saya buat dari akrilik. Sengaja saya tidak buka tulisan merek akriliknya itu ya. Itu untuk melindungi akriliknya dari goresan dan lain-lain. Jadi saya biarkan saja seadanya. Saya lupa kemarin itu pas sudah saya kelupas saya ini ya akriliknya. Jadi sudah saya kelupas. Nah, pada saat saya foto ini belum saya kelupas. Jadi ada beberapa komponen yang ada di situ. Mungkin kalau bisa dilihat detailnya ya, sambil diperhatikan. Ini ada roda omninya, ini ada motor DC-nya. Ini saya taruh atau letakkan di samping dan tidak ditunjuk di langsung di gambar ini karena memang untuk memperlihatkan motornya di bawah soalnya. Jadi kalau dilihat secara langsung di gambar ini itu tidak kelihatan. Nah, mungkin yang pertama di situ ada Arduino yang lain ya. Mungkin saya sudah sempat singgung bahwa Arduino itu banyak jenisnya dan banyak modelnya. Salah satunya saya menggunakan Arduino Mega 2560 ini. Artinya dia menggunakan Atmel chip ya, chip prosesor atau chip microcontroller ATmega 2560. Kenapa saya menggunakan itu? Karena memang keperluan pot digital saya waktu membangun robot ini cukup banyak. Jadi tidak cukup hanya 13 port dikurangi 2. Jadi tidak cukup hanya 11 port saja. Karena itu saya menggunakan Arduino Mega ini untuk membangun robot yang holonomic drive system ini ya. Kemudian karena memang robot ini dirancang untuk bisa berkomunikasi dengan komputer, jadi saya perlu mikrokontrol yang kencang ya. Jadi tidak kalau yang kita gunakan di robot kita yang sebelumnya itu masih menggunakan ATmega 168. Kalau tidak salah clock-nya 16 MHz. Dan ini saya lupa kalau tidak salah 32 MHz kalau tidak salah ingat ya. Jadi sudah 2 kali lipat lebih cepat. Tapi jangan dibandingkan dengan laptopnya Haryono ya, yang Core i3, Core i5 atau Core i7 atau AMD Ryzen 7 ya. Baik, ada yang bergabung lagi 66 orang. Berikutnya selain microcontroller atau Arduino, di situ juga ada mana nih? Saya tunjuk dulu. Ada nggak di sini? Driver mana driver motor? Apa tidak ditunjuk di sini ya? Oh ini dia nih. Driver motornya di sini. Jadi driver motornya ada 4 karena memang masing-masing roda ini harus di drive sendiri, harus dijalankan sendiri-sendiri dan dikendalikan sendiri-sendiri, tidak bisa gabung-gabung. Dan saya menggunakan driver motor yang cukup besar yang 30 ampere. Jadi kalau di total sekitar 30 kali 4 120 ampere ini total driver motornya. Dan ini masing-masing tidak double ya. Jadi dia single driver motor. Satu driver motor hanya untuk satu motor yang bisa
drive gitu ya, dijalankan. Nah ini jadi ada 4 ini yang driver motor belakang, kemudian ini belakang kiri, tadi belakang kanan, kemudian ini ada yang depan kanan, depan kiri. Yang bagian sini adalah bagian depan saya sebut ya, karena untuk membedakannya nanti pada saat diprogram, apakah dia maju, mundur, kanan, kiri, jadi harus diinisialisasi yang mana depan, yang mana belakang. Jadi yang ini adalah bagian belakang. Nah, begitu pula saya letakkan LCD display-nya di sini. Ini di arahnya arah ke belakang. Jadi pada saat saya menjalankannya, karena dia akan maju ke depan, itu tulisannya bisa dilihat dari belakang sini. Kemudian ada baterai LiPo di sini yang di tengah-tengah. Saya letakkan di tengah-tengah karena memang untuk biar center of gravitasinya ya, atau pusat gravitasinya itu memang ada di tengah di sini. Jadi pada saat dia dijalankan tidak berat kanan, berat kiri, tapi tetap ada di tengah pusat gravitasinya. Ini saya menggunakan baterai LiPo sekali lagi, 4 sel, 14,8 volt ini ya, 4000 mAh atau 4 ampere kurang lebih, 4 ampere hour ini. Saya gunakan baterai ini karena memang saya perlu tegangan 12 volt. Jadi waktu itu saya gunakan yang 4 ampere. Nah kalau yang sebelumnya, yang kita gunakan di robot yang sebelumnya itu yang 2 sel ya, 2 kali 3,7 itu 7,4 volt sampai 8, sekian volt tegangannya. Ini 14,8 volt itu tegangan kalau misalkan full ya. Tapi biasanya harusnya pada saat setelah dicas dia bisa lebih dari ini tegangannya. Karena tegangannya lebih dari 12 volt, saya menggunakan lagi regulator di sini. Ini saya tunjuk regulator 12 voltnya. Jadi tegangan dari baterai ini kemudian saya apa istilahnya ya, diturunkan tegangannya sehingga dan distabilkan ke 12, kurang lebih 12,1 volt gitu ya. Dan itu keperluan motor juga, karena motor yang digunakan adalah motor 12 volt di sini. Dan si driver motornya ini cukup bisa mendrive ya dari tegangan yang kecil sampai tegangan yang besar. Tapi saya lupa spesifikasi detailnya dia sampai berapa volt. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini ada beberapa. Dan saya juga sebenarnya gunakan lagi satu regulator di sini yang 5 volt untuk keperluan catu daya dari si ATmega 2560-nya. Sini. Nah, itu ya. Nanti kita lihat komponennya lagi satu-satu di sini untuk membentuk sebuah holonomic drive system robot. Jadi kita lihat lagi coba satu-satu ya, apa aja yang ada di situ. Sekali lagi ini ada ATmega 2560. Kalau diperhatikan potnya dari 0 sampai 52. Wah, bisa dibayangkan ya. Kalau 52 bagi 13, 26, kurang lebih berapa ya? 4 kali lipatnya ya. Ya, kurang lebih 4 kali lipatnya dari ATmega yang 168 atau 328 gitu ya. Jadi potnya jauh lebih banyak. Karena keperluan pot saya waktu membangun ini cukup banyak ya. Baik. Kita lihat di sini adalah chipnya ATmega 2560-nya. Kemudian seperti biasa di sini ada pot digitalnya. Kemudian di sini ada pot analog dan sini pot power untuk tegangan kerja dari sistem ataupun dari kita bisa ngambilnya untuk external power. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sumbernya dari sini. Silahkan nanti dilihat kalau penasaran dari mana saya mengambil gambar ini ya. Karena ini bukan gambar saya, jadi saya harus menyertakan sumbernya. Dan kemudian ini adalah monster motor driver, namanya monster motor driver. Jadi kalau di search di Google, nanti nyarinya kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. Dia pakai single chip, ada regulatornya juga sebenarnya di sini. Jadi single chipnya untuk mendrive motornya. Coba dilihat di situ, ini kapasitornya 35 volt, kalau tidak salahnya sampai 30-an atau 24 volt lah dia bisa drive. Dan ini pin-pinnya nanti saya perlihatkan juga pin-pin yang ada di sini, ada di driver ini. Ini chipnya, harganya mungkin 300-an ribu, saya tidak ingat persisnya, nanti bisa dilihat di linknya ini ya, berapa harganya. Jadi ini saya memang persiapkan dulu untuk drivernya yang besar karena takut pada saat nanti dijalankan terus tidak kuat gitu ya menahan motor yang
besar, arus ininya, arus motornya. Baik, itu tadi sudah Arduino dan juga driver motor. Kemudian ini yang tidak kalah penting, saya gunakan baterai LiPo yang besar juga di sini karena kalau saya menguji robot atau menjalankan robot itu kan bisa berjam-jam. Nah, pada saat saya jalankan itu kalau saya harus sering-sering mencas baterai itu agak kurang efektif waktunya. Jadi ini cukup lama habisnya. Jadi kalau saya jalankan itu mungkin sekitar berapa jam gitu dia baru lemah, nah baru saya cas. Nah, ini baterai LiPo yang 4000 mAh atau 4 ampere hour ya. 3S atau 3 sel. Salah, di sini 3 sel ya, harusnya 4 sel kalau tidak salah yang saya gunakan itu. Saya salah tulis, harusnya 4S. Baik, ini sumbernya. Kemudian ini motor DC gearbox 12 volt. Saya menggunakan motor DC ini. Kita juga sebenarnya sudah menggunakan motor DC ini di robot sebelumnya. Saya masih gunakan juga motor ini. Saya sampaikan dulu ini agak sulit dicari di pasaran pada waktu saya penelitian 2016 sampai 2018 kurang lebih. Sempat kosong di pasaran. Entah kenapa, bukan karena pandemi ini waktu itu, tapi mungkin karena memang pengiriman entah apa gitu ya, atau produksinya. Nah, ini sumbernya dari sini. Kenapa saya gunakan RPM yang besar? Karena pada saat dia RPM-nya kecil atau putarannya kecil, nanti dia torsinya besar. Jadi ini kalau tidak salah sampai 12 kg torsinya ya, atau kekuatan untuk memutar ininya, porosnya ini. Tapi nanti ada perhitungan sebenarnya, kalau 12 kilo di sini nanti dimasukkan ke, ada nanti penghubung antara motor ini ke ke roda, kemudian diameter rodanya berapa, itu bisa dihitung. Jadi nanti tidak murni 12 kilo lagi, sudah berkurang terus kekuatan putarnya. Nah, kemudian saya gunakan juga regulator ini. Ini yang tadi yang 12 volt, jadi masing-masing motor kalau tidak salah ada satu ini. Nah, ini kurang lebih ya, 12 volt. Jadi inputannya sampai maksimal mungkin 24 volt. Tapi karena tadi tegangan baterainya hanya 14 sekian, ini cukup ya, turunkan jadi 12 volt. Oh ya, kalau keterangan di sini 4 sel sampai 6 sel. 6 kali 3,7 itu bisa lebih dari 20 ya, 22 volt. Nah, kemudian saya juga gunakan ini regulator 5 volt. Ini bisa disetting outputnya bisa 5 volt atau 6 volt. Jadi ini untuk keperluan power supply dari Arduino-nya saya gunakan lagi. Jadi dari 12 volt saya masukkan lagi ke sini untuk keperluan tegangannya. Yes. Kemudian saya gunakan LCD yang sama seperti yang kita gunakan sebelumnya, I2C ini untuk menyingkat pengkabelan. Jadi saya gunakan yang I2C. Mohon maaf ada bunyi kompresor lagi, mungkin terdengar di rekan-rekan mahasiswa. Nah, mungkin ini komponen yang baru ya, yang tidak semua pernah melihat tulisannya mini breadboard. Barangnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini yang saya gunakan karena untuk menyambung antara komponen kadang-kadang agak sulit ya kalau harus saya potong kabelnya kemudian saya disolderi atau diisolasi. Dan kalau misalkan ada kesalahan kemudian nanti membuka solderannya lagi. Nah, karena itu untuk mempermudah proses koneksi di antara komponen di chassis robot tadi, saya gunakan ini. Jadi biasanya dia terhubung secara vertikal ini ya. Jadi satu line ini adalah terhubung dan tidak terhubung ke sampingnya ya, ini ya. Secara horizontal dia tidak terhubung, tapi hanya secara vertikal ini dia terhubung. Dan ke seberangnya ini juga dia tidak terhubung, hanya bagian ini yang vertikal gitu. Nah, seperti itu biasanya model dari mini breadboard ini. Jadi saya juga dulu sempat menggunakan yang lebih panjang breadboardnya untuk praktikum di laboratorium Simek Banjarbaru. Rasanya mungkin masih disimpan, tapi nggak tahu apakah lab masih menyimpan dengan aman atau tidak, apakah sudah lupa meletakkannya di mana.
Nah, ini sumbernya ada di sini. Silakan nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke koneksi antar komponen pembentuknya ya. Jadi sudah agak rumit nih. Nah, jadi yang pertama itu motor ke driver Arduino. Motor driver ke Arduino Mega-nya. Nah, ada pinnya banyak di sini. Jadi mana ya gambarnya? Mungkin lupa saya meletakkan gambar driver yang tadi ya, monster driver yang 30 ampere tadi. Nah, pin-pinnya tadi ada banyak ya kalau di driver motor ini. Jadi ada PCC, ground, enable, CS, kemudian in A, in B. Nah, ini ada lagi nih, ketik lagi nih. In A lagi dan PWM. Sebenarnya in A-nya sudah 2 kali, harusnya in A, in B saja. Maaf ya, nanti saya hapus. Nah, ada pin PWM juga di sini. Nah, pin PWM ini kalau misalkan kita tidak perlu mengatur kecepatannya seperti yang sebelumnya, kita bisa atur kecepatannya dan kita ingin dia fix saja kecepatannya di kecepatan maksimal, maka kita bisa beri dia logic 1 atau dihubungkan ke positif 5 volt. Nah, itu cukup sudah membuatnya ke posisi kecepatan maksimal. Nah, tadi PCC kalau di drivernya, kemudian ke Arduino-nya kita koneksikan ke positif 5 volt, GND ke ground, kemudian enable-nya kita juga berikan tegangan 5 volt di sini. Ini nanti di datasheet ininya sebenarnya kelihatan kenapa harus ini kan. Ini karena memang kita ingin menghidupkan ya si driver motornya, maka pin enable-nya kita beri tegangan positif di sini. Kemudian pin ini tidak perlu dikoneksikan dan in A, in B ini digital pin nanti untuk keperluan arah dari motornya. Nah, karena sebelumnya juga kita sempat membuat arah putaran motornya kan bisa searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Saya melihat jam dulu ya. Jam 8.36 menit di saya. Masih ada waktu cukup untuk kita menyelesaikan materi ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Surya? Zul? Zul senyum aja nih, Zul. Ada Febri, biasanya ada Febri, ada Kartini. Mana Kartini? Ada... Ya Pak, ada Pak. Sobari, ada Ahmad, siapa? Baik. Mohon maaf, saya tidak bisa menyapa sekali lagi seperti biasanya ya. Tidak bisa menyapa satu-satu karena saya tidak hafal. Hafalnya itu aja. Baik, ini tadi di awal atau di sebelumnya sudah saya sebutkan monster driver 30 ampere-nya. Sekarang kita lihat kalau misalkan dia diberi tegangan atau diberi logika gitu ya, maka putarannya kemana? Ada in A, in B, kemudian seperti sebelumnya, kalau dia diberi logika, saya ulangi. Nah, kalau dia diberi logika 0 kedua pin ini, maka dengan catatan yang tadi enable-nya dia ini ya, sudah diberi logika 1. Artinya kalau yang tadi sudah terpenuhi di sebelumnya tadi, ketentuan sebelumnya, maka kalau misalkan in A, in B-nya diberi logika 0, maka dia akan memberhentikan motornya. Tadi istilah di robotikanya break gitu. Kemudian juga kalau diberi logika 1-1, dua-duanya juga akan break. Kemudian kalau di 01 dia akan berputar atau ya searah jarum jam. Kemudian kalau diberi logika 10 dia akan berlawanan jarum jam atau counter clockwise gitu ya berputarnya. Nah, saya kira rekan-rekan mahasiswa sudah tidak asing lagi karena ini sudah berkali-kali disampaikan di slide atau materi sebelumnya. Dan ini adalah tabel lengkapnya sudah saya buat dalam bentuk tabel, jadi biar tidak kesulitan pada saat memprogram di Arduino-nya. Jadi seperti inilah kurang lebih ya. Ini data putaran, data ke motor dan arah putaran motor. Jadi kalau misalkan high low, ini kanan belakangnya adalah berlawanan jarum jam dan ini berlawanan jarum jam. Yang kanan depan searah jarum jam, yang kanan belakang searah jarum jam. Maka kalau putarannya seperti ini, itu arah gerakannya adalah maju. Nah, kenapa dapat seperti ini ya? Karena memang sudah saya coba dan sudah saya catat. Maka ini untuk mempermudah. Nah, begitu pula kalau misalkan nanti kawan-kawan yang
kebetulan mungkin tertarik untuk membuat robot untuk penelitian atau tugas akhirnya atau di tim robotikanya itu bisa dibuat ini dicatat saja secara manual dulu. Biasanya saya catat manual dulu pakai pulpen gitu ya di kertas. Kemudian kalau sudah dapat, jadi kita misalkan sembarang dulu. Caranya yang sederhana, misalkan semuanya diberi high semuanya dulu, sih dia stop gitu kan. Diberi low dulu, stop. Artinya secara datasheet-nya kita sudah bisa pastikan dan tes gitu ya bahwa kalau diberi logika 0 semua, diberi logika 1 semua, dia akan berhenti motornya, tidak ada yang berputar satupun. Nah, kalau misalkan berikutnya kita beri high low gitu ya. Nanti dia putarannya kemana? Yang kanan belakang CCW kah, yang apa clockwise, ini juga CCW atau clockwise, semuanya juga dites gitu. Jadi satu-satu high low gitu ya, diberi logika itu dulu, kemudian dicatat. Kemudian lihat arahnya kemana, maju mundur, belokan berputar ke kanan, berputar ke kiri, geser kanan, geser kiri atau bagaimana, seperti itu ya. Ini ada 2 tabel berikutnya ini. Nah, ini saya tidak berikan link sumbernya karena memang ini saya yang buat. Jadi saya tidak berikan sumbernya dari mana. Maksudnya ini dari saya sendiri gitu ya. Nah, ini sudah ada juga dari tadi sambungannya ya. Yang ini belok kanan, belok kiri, maju serong kanan, maju serong kiri, dan ini yang berhenti tadi. Nah, kalau di penelitian saya ini kebetulan untuk breaknya saya gunakan high semua. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau nanti ada yang membuat dan memprogram. Tapi sebenarnya ini tergantung nanti memasang ininya ya, memasang motornya. Biasanya di motor itu biasanya kan ada positif negatifnya. Nah, kalau itunya sudah tertib, saya kira ini bisa digunakan kembali. Maksudnya tertib, kalau yang di motornya itu pin positif, maka ke drivernya juga di outputnya output yang positif. Itu biar seragam, biar tertib gitu ya. Karena kalau sekali kita tidak tertib, nanti mengecek dan men-troubleshoot ya bahasanya ya, mencari yang salah itu di mana, itu agak panjang jadinya prosesnya. Tapi kalau kita sudah tertib dari awal itu agak insya Allah lebih mudah. Nanti kalau ada yang salah, ada yang tidak jalan, itu kita bisa telusuri perlahan gitu. Nah, mungkin pertanyaannya programnya bagaimana ya, karena ini pemrograman robotika, jadi pertanyaannya selalu programnya bagaimana. Jadi ini untuk kalau namanya drive system, kode program Arduino-nya yang sudah saya coba dan unggahkan ke microcontrollernya adalah ini. Jadi ini inisialisasinya, coba dilihat situ ya. Saya menggunakan portnya port 22 dan seterusnya, itu banyak sekali. Kemudian ini LED-nya. Sebenarnya sih saya gunakan port itu biar gampang saja, mungkin koneksinya waktu itu lebih dekat ya. Port itu ke driver motornya. Jadi saya gunakan saja port yang terdekat gitu. Tapi ya intinya kalau misalkan mau program itu didokumentasikan seperti ini ya. Itu biar ingat, oh kemarin kalau motor 1 itu di pin mana, motor 2 di pin mana, motor 3 di pin mana. Kalau misalkan lebih banyak lagi motornya, kita harus semuanya juga didokumentasikan, tidak boleh nanti ada yang kelewat satupun. Dan ini inisialisasi yang pertama, kemudian saya tutup ini dulu. Nah, ini setupnya saya menggunakan LCD, tapi di sini saya ya inisialisasi LCD. Ini ada welcome screen-nya. Sebenarnya welcome screen-nya ada satu prosedur, tapi tampaknya saya lupa memasukkan di slide ini. Intinya di welcome screen itu adalah pengantar pada saat robot pertama kali dihidupkan, itu ada keterangan misalkan robot apa gitu ya, atau ini buatan siapa, dari prodi mana. Seperti misalkan kita membuat kemarin pemrograman robotika gitu ya, kuliah daring pemrograman robotika. Nah itu welcome screen-nya kurang lebih seperti itu. Atau misalkan nanti kalau misalkan ada yang buat selamat datang, ini adalah robot siapa, robotnya Zul misalkan. Silakan pencet start untuk memulai menjalankan robotnya. Nah, kurang lebih seperti itu, namanya welcome screen gitu ya. Kemudian LCD blink ini saya buat waktu itu berkedap-kedip welcome screen-nya. Tapi di sini tampaknya saya tidak bisa perlihatkan karena saya tidak sempat mengamera LCD-nya.
Nah, kemudian ini setting untuk mode pin dari motor 1 dan seterusnya ya, ada sampai 4 ini. Berarti ada 8 pin sini. Karena motornya ada 4, semua pin dari in A motor 1, in B motor 1, dan sampai in B motor 4 semuanya output ya. Nah, ini untuk pin mode dari LED-nya tadi. Juga kita gunakan di pin 13 tadi untuk keperluan indikator. Nah, ini agak panjang ya. Mungkin ini yang saya katakan prosedur atau function, karena dia sudah menggunakan parameter di dalam ini. Jadi biar singkat, saya menggunakan parameter di dalam prosedur atau functionnya ini. Disebut function gitu ya. Nah, ada function yang namanya coba motorku di sini. Jadi di dalamnya ada boolean. Boolean ini tipe datanya bool. Kemudian in A1, in A2, dan sebagainya. Tadi kan in A1 sampai in B4-nya ini itu kan diberi logika 0, 1 atau high atau low gitu ya. Nah, karena itu tipe datanya adalah boolean, hanya ada 2 ya, 1 dan 0, maka kita beri di sini keterangan untuk tipe datanya. Boolean spasi in A1 dan seterusnya sampai boolean in B4. Nah, isinya adalah kurang lebih ini. Jadi kalau misalkan nanti kita isi begini ya, coba motorku, kemudian high, high, low, low, ada 8 data logika boolean di situ, maka kita sudah menjalankan motor ini secara sekaligus memberi datanya. Jadi digital write di sini in A motor A1, ini in A1 ini dari sini. Nah, ini. Jadi ini tidak boleh sama dengan yang tadi in A motor 1 tadi kan nama pin atau kaki yang ada di Arduino yang terhubung ke driver motor, dan ini adalah in A1 variabel yang kita bisa ubah dan ganti-ganti, bisa 0 dan 1, bisa high atau low ya di function coba motorku ini. Jadi kita tinggal masukkan di sini nanti untuk memberi data dia apakah nanti maju mundur. Nah, misalkan gini. Void maju itu prosedur untuk menjalankan robotnya maju. Itu adalah menjalankan coba motorku tadi dengan data high low, low high, low high. Artinya ini motor 1, motor 2 high low, motor 3 low high, motor 4 low high. Maka kalau datanya seperti ini sesuai dengan tabel tadi, ini akan membuat robotnya bergerak maju. Nah, lebih seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan yang ini, kalau di prosedur mundur, di dalamnya ada function coba motorku tadi dengan data low high, low high, ini high low, maka akan membuat nanti perintah ini diberikan ke robotnya akan bergerak mundur seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan yang untuk bergeser kanan seperti ini ya. Nah, jadi prosedurnya di dalamnya ada function yang juga menjalankan tadi dengan parameter demikian ya. Ini geser kanan, ini geser kiri. Kemudian ini untuk berbelok kanan. Belok kanan tadi maksudnya berputar ke kanan ya. Berputar ke kanan. Kemudian ini yang berikutnya berputar ke kiri. Jadi dari tabel tadi kita buat dalam bentuk function seperti ini. Nah, ini dia. Maju serong kanan, kemudian ini maju serong kiri. Kemudian ini mundur serong kanan dan ini mundur serong kiri. Dan terakhir ini adalah break atau semuanya diberi high ini. Coba motorku high. Semua sampai 8 datanya. Nah, ini void test motornya. Jadi tes motornya saya masukkan semuanya di situ. Dari maju, ini yang pertama ya, maju. Dan prosedur maju ini dijalankan selama 1 detik. Kemudian di break motornya diberhentikan selama 1 detik. Kemudian mundur lagi selama 1 detik. Kemudian berhenti selama 1 detik. Dan seterusnya geser kanan, berhenti. Geser kiri, berhenti. Belok kanan, berhenti. Belok kiri, berhenti. Maju serong kanan, berhenti. Maju serong kiri, berhenti. Maju serong kanan, kemudian mundur serong kanan. Kemudian mundur serong kiri, mohon maaf. Jadi biar dia tetap pada posisinya ya. Maju serong kanan, kemudian mundur serong kiri. Kemudian maju serong kiri dan mundur serong kanan. Seperti tadi ya, program yang sudah lihat hasil robotnya. Nah, di loopnya tinggal 1 ini saja, tes motor 2.
Mungkin ada pertanyaan kenapa tes motor 2? Ya, sebelumnya ada tes motor 1 tapi tidak saya perlihatkan di sini. Tes motor 1 itu yang isinya banyak tadi sebenarnya, tapi sudah saya jadikan lagi jadi satu prosedur besar namanya tes motor 2. Biar di point loop-nya ini tidak terlihat banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nanti orang baca, oh sebenarnya hanya satu baris program. Tapi dilihat lagi, ini tadi di sebelumnya, tes motor 2 ternyata banyak. Dilihat lagi belakangnya, oh ternyata ada lagi ya. Jadi orang tidak langsung terkejut melihat di void loop-nya yang sekian banyak program tadi. Jadi terlihat simpel atau sederhana, baru nanti akan kalau mundur ke belakang gitu ya, akan terlihat kompleks programnya. Nah, mari kita lihat sekali lagi ya hasil running programnya. Oh, mana tadi? Oh, kelewat. Oh, ini dia. Salah posisi slide. Nah, ini tadi di tes motor 2-nya, maju 1 detik, mundur 1 detik, ke kanan 1 detik, ke kiri 1 detik, berputar kanan 1 detik, berputar kiri 1 detik, maju serong kanan depan, mundur serong kiri, maju serong kiri depan, dan mundur serong kiri. Dan begitu lagi diulangi selama dua kali ini. Tapi karena ini void loop ya, jadi dia jalan terus selama saya tidak matikan powernya, dia akan terus bergerak seperti ini. Jadi pada saat dijalankan ini dia akan tetap pada posisinya ya relatif maksudnya. Maju 1 detik, mundur 1 detik. Nah ini saya hentikan karena sudah cukup maksudnya untuk pengetesannya. Nah kira-kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini sudah jam lewat, jam 8.51. Karena tadi kita sedikit mundur awalnya. Zul, Surya, Sobari, Busro. Baik ya, sehat semua ya, alhamdulillah. Ada berapa orang? Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Itu ya kode programnya itu diupload ke e-learning apa kan Pak? Oh iya, saya tidak upload ke e-learning, tapi saya upload ke Google Drive. Yang sebelumnya juga sudah. Jadi semua program yang saya sampaikan materi PDF-nya ya di e-learning itu sudah saya berikan linknya juga untuk ke Google Drive seperti semester lalu yang kecerdasan buatan kan sudah saya buatkan khusus Google Drive-nya. Jadi sampai materi yang terakhir itu file Arduino-nya sudah saya upload ke sana. Yang ini belum sempat ya. Insya Allah nanti saya unggah juga insya Allah. Ada lagi? Tadi siapa tadi? Saya tidak lihat siapa tadi yang tadi yang minta file ada di e-learning siapa tadi? Namanya siapa tadi? Mohon maaf. Muhammad Rizky Priyambudi, Pak. Oh, Rizky Priyambudi. Oh ya. Rizky yang putih-putih itu ya? Enggak, Pak. Ini tidak kelihatan ya namanya. Apa namanya? Orangnya yang berbicara. Apa memang tidak memunculkan videonya ya? Hanya suaranya aja. Baik, ada pertanyaan lagi sampai sini? Baik, kalau tidak kita cukupkan dulu ya. Aduh, beribet saya ngomongnya. Oh ya, ini ada saya tulis ini. Jangan lupa subscribe kayak YouTuber beneran. Ya, di channel itu ya. Ya, tidak perlu dihidupkan loncengnya. Yang penting subscribe aja dulu. Karena kalau di lonceng nanti merepotkan nanti ada notifikasi setiap kali saya unggah. Cukup subscribe saja. Saya sudah buat nanti file-file semuanya itu saya sudah unggah ke sana ya. Yang hari ini belum karena belum masih berlangsung. Baik, saya stop share dulu mana nih? Tekan dulu, stop share dulu. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di
kuliah pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau materinya mungkin sudah terlalu rumit dan terlalu berat ya. Tapi kalau misalkan nanti memang ada pertanyaan, silahkan disampaikan di e-learning atau di chat WA atau di komen-komentarnya di YouTube-nya juga boleh ya. Biar terlihat hidup channelnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dan hadir di mata kuliah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, minggu depan atau pekan depan bisa berjumpa kembali di kuliah daring ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.